Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Gadini Salsabila dengan NIM 67011840667. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Warga Berseri modul pengelolaan dompet iuran warga dengan studi kasus perumahan Permata Buah Batu. Dimulai dari latar belakang di bentuknya aplikasi ini. Yang pertama, kesulitan melakukan penagihan iuran. Pelaksanaan penagihan iuran di Perumahan Permata Buah Batu sendiri masih dilaksanakan secara door-to-door. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga untuk melakukan penagihan dan untuk melakukan pembayaran. Kendalanya bisa jadi dikarenakan warganya tidak berada di rumah, ataupun rumahnya dalam keadaan kosong, tidak berpenghuni sama sekali, ataupun adanya warga baru yang belum mengetahui tata cara pembayaran iuran. Yang kedua, kesulitan memonitoring iuran. Kesulitan ini biasanya disebabkan oleh uang iuran yang tidak terkumpul ataupun dengan adanya pemasukan dan pengeluaran yang tidak tercatat. Yang ketiga, memberikan informasi secara manual. Pengelolaan uang iuran hanya bisa diatur oleh bendahara. Bendahara melakukan pengelolaan pemasukan dan pengeluaran secara terpisah. Baru setelah itu digabung untuk kemudian setelah itu hasilnya menjadi laporan yang bisa di-print lalu disebarluaskan kepada warganya. Selanjutnya, rumusan masalah. Maka dari latar belakang tersebut diambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mempermudah warga dalam melakukan pembayaran iuran. Yang kedua, bagaimana membantu pengurus perumahan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembayaran iuran. Yang ketiga, bagaimana membantu warga dan pengurus dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang iuran. Adapun tujuannya dibentuk aplikasi ini, yang pertama, memfasilitasi warga dengan adanya fungsionalitas pembayaran iuran secara online. Yang kedua, memfasilitasi pengurus dengan adanya fungsionalitas yang dapat memonitori iuran warga. Yang ketiga, memfasilitasi warga dengan adanya fungsionalitas yang dapat memonitoring penggunaan keuangan iuran dan memfasilitasi pengurus dengan adanya fungsionalitas yang dapat mengelola keuangan iuran. Batasan masalah yang pertama hanya diperuntukkan untuk menangani pembayaran iuran bulanan yang dilakukan di Perumahan Permata Buah Batu. Yang kedua, hanya berfokus pada pembayaran dan pengelolaan uang iuran. Yang ketiga, pembayaran iuran tidak terintegrasi dengan pihak ketiga. Adapun alat pendukung pembangunan dalam pembangunan aplikasi Warga Berseri ini, pertama menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan text editor Sublime, dengan framework kode Igniter dan database MySQL. Berikut merupakan IRD dari aplikasi Warga Berseri. Yang di kotak hijau merupakan modul yang saya kerjakan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat pada buku laporan. Selanjutnya ada use case. Yang pertama, di sini pengurus dapat membuat tagihan iuran, memverifikasi iuran, melihat data pembayaran iuran, melihat data pengeluaran, membuat data pengeluaran, membuat data pemasukan, menghapus data pemasukan, menghapus data pengeluaran, mengedit data pemasukan dan pengeluaran, dan melihat data pemasukan. Yang kedua ada warga. Untuk warga sendiri di sini bisa menginputkan pembayaran, bisa melihat riwayat pembayaran, bisa juga melihat keuangan iuran, data pengeluaran, dan data pemasukan. Di sini ada proses bisnis yang diusulkan. Proses bisnis yang diusulkan ini tentang pembayaran iuran dimulai dari warganya yang melakukan pembayaran iuran. Pertama-tama, warga melakukan pembayaran iuran bisa secara transfer maupun secara tunai. Di sini mengapa tetap ada secara tunai? Karena mungkin ada warganya yang tidak memiliki ATM ataupun tidak memiliki m-banking. Dimulai dengan yang transfer. Di sini nanti warga melakukan transfer terlebih dahulu,
Kemudian setelah melakukan transfer, warga harus menyimpan bukti transaksi itu, lalu masuk ke dalam aplikasi, mengupload bukti transfer tersebut, lalu menunggu verifikasi dari petugas. Jika diterima, maka tagihan warga akan hilang. Namun jika ditolak, warga diharuskan kembali untuk memasukkan bukti transfer. Untuk secara tunai di sini nanti warga bisa menemui petugas, lalu petugas yang akan masuk ke dalam aplikasi untuk selanjutnya menginputkan pembayaran warga, lalu tagihan warga tersebut akan berkurang juga. Lalu data itu akan terolah secara otomatis oleh sistem. Yang kedua, ada proses bisnis pengeluaran uang iuran. Di sini petugas atau pengurus melakukan pengeluaran atau penggunaan terlebih dahulu. Selanjutnya, semua bukti transaksi dikumpulkan untuk kemudian nantinya bukti transaksi tersebut di-upload juga pada aplikasi. Lalu aplikasi akan mengolah data pengeluaran tersebut. Yang kedua, proses bisnis pemasukan iuran. Pemasukan di sini bisa jadi infak, sumbangan, atau dana hibah yang diterima oleh pengurus. Di sini sama seperti pengeluaran, nantinya pengurus akan menerima terlebih dahulu dana tersebut, lalu mengumpulkan bukti transaksi ataupun dokumentasi tentang penerimaan tersebut, lalu data tersebut dimasukkan dalam aplikasi untuk selanjutnya nanti aplikasi mengolah data tersebut. Terakhir ada proses bisnis usulan keuangan iuran. Di situ pengurus masuk ke dalam aplikasi, lalu aplikasi akan menampilkan data keuangan secara umum. Yang pertama akan muncul jumlah warganya yang sudah melakukan pembayaran iuran, jumlah warga yang belum melakukan pembayaran iuran, jumlah iuran masuk, jumlah tagihan yang ada, jumlah pemasukan, dan jumlah pengeluaran. Lebih detailnya, pengurus bisa melihat siapa saja warganya yang belum melakukan pembayaran iuran maupun yang sudah melakukan iuran pada bulan yang ada. Lalu proses bisnis keuangan iuran pada warga sama seperti pengurus. Di sini warga harus masuk ke dalam aplikasi, lalu aplikasi akan menampilkan data keuangan iuran secara umum. Di situ akan muncul jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran yang sudah disusun per bulan. Untuk melihat secara detailnya, di situ warga bisa melihat data pemasukan dan data pengeluaran per bulannya. Mungkin habis selanjutnya akan ada demo aplikasi. Aplikasi ini dimulai dengan bagian admin. Admin melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul halaman dashboard. Pada modul pengolahan dompet iuran warga ini terdapat dua menu. Yang pertama iuran dan keuangan. Dimulai dari pemasukan. Tampilan awal data pemasukan ini di sini diurutkan sudah dikelompokkan berdasarkan bulannya masing-masing. Untuk melihat secara detail nama pemasukannya dan jumlah pemasukannya tiap bulannya apa, bisa diklik info. Seperti itu. Ataupun di sini jika kita ingin melihat detail pemasukan tersebut atau ingin melihat bukti pemasukannya, kita bisa klik info lagi. Seperti itu. Selanjutnya di sini bisa edit pemasukannya. Jika ada kesalahan dalam penginputan bisa diedit. Kita ubah menjadi 50. Saldo pun akan bertambah sesuai dengan
penginputannya tadi. Lalu di sini bisa tambah data juga. Misalkan kita isi tanggal pemasukan hanya bisa diisi dengan tanggal pemasukan pada hari ini atau hari sebelumnya. Untuk file bukti pemasukan ini hanya bisa diinputkan dengan format JPG, JPG, ataupun PNG. Jika kita salah menginputkan, kita contohkan, jika salah melakukan penginputan, maka data tidak akan masuk, akan muncul tampilan gagal ditambahkan, periksa kembali file yang Anda masukkan. Lalu akan kembali ke halaman semula. Di sini kita ganti filenya. Lalu disimpan. Lalu di sini langsung akan bertambah total saldonya. Selanjutnya data pembayaran iuran. Di sini pengurus bisa melihat warganya yang sudah ataupun yang belum melakukan pembayaran iuran. Jika warganya sudah melakukan pembayaran iuran dan belum diverifikasi, maka akan tampil bukti pembayaran dan aksi yang bisa dilakukan oleh pengurus, misalkan verifikasi iuran ataupun talak iuran. Ataupun jika warganya ingin membayar secara tunai, di sini pengurus bisa menginputkannya. Kita contohkan, bayar langsung. Tanggal pembayaran hanya bisa diisi dengan tanggal sekarang ataupun hari sebelumnya. Simpan, lalu data tagihannya akan berkurang dan data pun akan masuk ke dalam riwayat iuran. Di sini pada data pembayaran iuran, jika warganya sudah melakukan pembayaran secara transfer dan sudah menguploadkan bukti pembayaran, kita bisa melihatnya. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Di sini karena nominalnya salah, maka kita bisa melakukan penolakan. Data tersebut kembali masuk ke dalam tagihan. Lalu di sini ada tambah data iuran. Jika ada iuran tambahan, misalkan untuk pengecoran jalan, di sini petugas bisa menambahkan iuran baru. Data pun akan bertambah, lalu jenis iurannya pun akan berbeda, karena iuran tambahan hanya bisa diinputkan oleh pengurus, sementara iuran wajib itu akan otomatis terbuat setiap bulannya. Pengeluaran di sini sama, sudah tampil berdasarkan bulannya. Lalu di sini kita bisa mengklik info untuk melihat nama pengeluaran, jumlah pengeluaran, dan tanggal pengeluaran. Di sini kita juga bisa melakukan pengeditan ataupun tambah data. Sebagai contoh di sini saya akan menghapus data pengeluaran yang ada. Karena datanya sudah dihapus, maka di sini total saldo pun akan bertambah sesuai dengan nominal tadi yang telah dihapus. Lalu selanjutnya pada data keuangan, di sini dapat terlihat jumlah warganya yang sudah melakukan pembayaran iuran, jumlah keluarga yang belum melakukan pembayaran iuran, total nominal iuran masuk, tagihan yang ada, jumlah pengeluaran, dan jumlah pemasukan yang ada.
Di sini untuk melihat detailnya akan muncul data iuran warga. Perbedaannya dengan riwayat iuran, untuk riwayat iuran akan muncul semua data warganya yang sudah melakukan pembayaran iuran dan itu tidak diurutkan berdasarkan bulan, tapi diurutkan berdasarkan tanggal pembayarannya. Sementara ini sudah di grup berdasarkan bulannya dan sudah diurutkan juga. Di sini bisa dilihat status iurannya sudah lunas. Adapun tadi iuran yang ditolak untuk selanjutnya diupload ulang oleh warga pembayarannya. Beralih pada tampilan warga, kita login lagi. Kita melihat data iuran. Tadi iuran yang ditolak atas nama Tian. Status iurannya ditolak, jenis iuran tambahan dengan tagihannya 200.000. Di sini Tian diharuskan untuk melakukan pembayaran ulang ataupun diharuskan untuk menguploadkan buktinya ulang. Kita lakukan pembayaran. Status iuran akan berubah menjadi belum diverifikasi, lalu total tagihan pun akan berkurang. Namun, karena belum diverifikasi, maka tidak akan masuk ke dalam riwayat iuran. Kemudian kita bisa beralih dulu terlebih dahulu kepada tampilan admin. Langsung ke menu data pembayaran iuran. Lalu kita bisa melihat bukti pembayarannya. Nominalnya sudah sama. Lalu di sini admin bisa melakukan verifikasi iuran. Tagihannya akan berkurang. Lalu beralih kepada menu yang warga. Langsung ke riwayat pembayaran iuran. Iuran yang tadi sudah diakses oleh pengurus masuk kepada riwayat pembayaran iuran, lalu buktinya pun bisa disimpan. Seperti ini bukti pembayarannya. Lalu untuk melihat data keuangan iuran, warga bisa melihat di info keuangan. Info keuangan di sini akan muncul jumlah pemasukan pengeluarannya. Untuk lihat detailnya, kita bisa melihat klik info. Lalu akan muncul nama kebutuhannya, jumlah pengeluarannya, jumlah pemasukannya, lalu di sini total saldonya pun akan muncul. Mungkin sekian dari modul pengelolaan dompet iuran warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.